Dalam asuhan paman Abu Thalib, Muhammad tumbuh menjadi remaja yang tahan banting. Muhammad menyadari bahwa dirinya adalah anak yatim piatu. Ia juga menyadari bahwa pamannya Abu Thalib adalah orang yang kurang mampu. Oleh karena itu, Muhammad bekerja untuk membantu pamannya dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada saat itu, di daerah Mekah sedang dilanda musim kemarau panjang dan musim peceklik, lembah-lembah kekeringan, serta kemiskinan. Orang-orang Quraisy pun memohon kepada Abu Thalib agar berdoa meminta hujan. Kemudian Abu Thalib keluar bersama anak kecil yaitu Nabi Muhammad yang seolah-olah wajahnya adalah matahari yang membawa mendung berjalan perlahan-lahan. Abu Thalib memegang tangan anak kecil itu dan menempelkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Langit yang tadinya cerah panas, bersih dari mendung. Tiba-tiba saja mendung itu datang dari segala penjuru. Akhirnya turunlah hujan yang sangat deras. A. Bertemu Buhaira sang rahib. Kehidupan yang keras telah menimpa Muhammad menjadi pribadi yang kuat. Tidak lama setelah dilahirkan, Muhammad harus berpisah dengan keluarganya. Ia diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Di sana Muhammad harus terbiasa dengan kehidupan pedesaan yang serba kekurangan. Ia juga sudah terbiasa mengembalakan kambing atau domba bersama dengan anak-anak Bani Sa'ad lainnya. Yang pertama, pada usia 8 tahun. Pada usia ini Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Seperti kebanyakan masyarakat lainnya, Abu Thalib mencari nafkah dengan berternak domba dan berdagang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad membantu pekerjaan pamannya dengan rajin. Pada pagi hari, ia menggiring domba-dombanya ke padang rumput. Muhammad terkenal tekun dalam mengawasi domba-dombanya. Ia juga berani menjaga domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Kehidupan seperti itu melatih kesabaran, keberanian, dan ketekunannya. Kelak hal itu menjadi penentu keberhasilannya dalam berdakwah. Muhammad juga membantu pamannya dalam berdagang. Ia tidak malu jika harus pergi ke pasar mengantarkan barang dagangan. Dalam berdagang, Muhammad menunjukkan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, saat berusia 12 tahun, Muhammad telah tumbuh dengan badan yang sehat dan kuat. Siapa saja yang bergaul dengannya akan merasa senang. Suatu hari Abu Thalib akan bergabung dengan sebuah kafilah untuk berdagang ke negeri Syam. Muhammad yang masih muda itu meminta izin kepada pamannya agar diperbolehkan ikut. Dengan berat hati Abu Thalib mengizinkan. Perjalanan menuju Syam sangat berat bagi anak yang baru berusia 12 tahun. Dalam perjalanan itu terjadi keajaiban yang menjadi tanda kenabian Muhammad. Iringan kafilah Abu Thalib bergerak ke utara menuju Syam. Sinar matahari yang terik membakar kafilah, tetapi tidak dirasakan oleh Muhammad. Segumpal awan di atas kepalanya selalu bergerak menaunginya. Awan itu menarik perhatian seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhaira. Ia memperhatikan kafilah itu dari atas biaranya di Busra. Ia menguasai betul isi Taurat dan Injil. Hatinya bergetar ketika melihat dalam rombongan itu ada seorang anak yang terang benderang sedang mengendarai unta. Anak itu terlindung dari sorotan matahari oleh segumpal awan. Ia berpikir inikah roh kebenaran yang dijanjikan itu. Buhaira berlari menyongsong kafilah itu dan mengundang mereka untuk makan. Dalam kesempatan itu ia berbincang dengan Abu Thalib dan Muhammad sendiri. Dari perbincangan itu ia merasa makin yakin bahwa anak itu adalah Nabi akhir zaman. Buhaira pun berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga anak itu baik-baik. Apabila orang Yahudi mengetahui hal itu, mereka akan berusaha membunuhnya. Orang Yahudi memang pernah berusaha membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka sebelumnya. Mendengar nasihat pendeta Buhaira, Abu Thalib bergegas berangkat menuju Syam. Setelah segala urusannya selesai, ia segera pulang ke Mekah. Ia merasa khawatir jangan-jangan orang Yahudi sudah mengetahui hal itu. Abu Thalib merasa memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga Muhammad. Segala cobaan yang dialami pada masa kecil membuat Muhammad mempunyai mental baja. Ia tidak menggantungkan diri kepada orang lain dan selalu bekerja keras.